Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah, hari ini kita akan mempelajari tentang ada beberapa isi di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah mengenai akidah. Akidah bisa diartikan yaitu keyakinan, kepercayaan, atau keimanan. Beberapa keterangan mengatakan bahwa al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa af'alun bil arkani. Iman adalah meyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan amal perbuatan. Bahkan mengenai iman ini juga terdapat dalam salah satu hadis yang ada di kitab Al-Arba'in. Malaikat Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Fa akhbirni 'anil iman." Ya Rasulullah, beritahu aku tentang iman. Maka Rasul menjawab, "Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala." Iman itu adalah percaya kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitabnya Allah, kepada rasul-rasulnya Allah, dan juga kepada hari akhir, serta percaya kepada qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 163. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Yang kedua, isi Al-Quran itu adalah tentang ibadah. Dalil ibadah ini juga terdapat dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Maka ibadah itu adalah perintah Allah kepada setiap hambanya, terutama manusia dan juga jin. Dan kita sebagai manusia tentu harus tahu tujuan kita diciptakan, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Ibadah terbagi dua, yaitu ada ibadah mahdhoh, ibadah langsung, dan juga ada ibadah ghair mahdhoh, ibadah tidak langsung. Ibadah mahdhoh, ibadah langsung, itu seperti kita melaksanakan sholat, kita melaksanakan puasa. Itu artinya hanya kita dan Allah, tanpa perantara manusia. Kemudian ibadah ghair mahdhoh adalah ibadah yang tidak langsung, seperti sedekah. Karena kita ibadah kepada Allah melalui perantara manusia. Kemudian isi Al-Quran yang ketiga adalah tentang akhlak. Ini terdapat dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21. "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sungguh telah ada
pada diri Rasulullah SAW itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Di dalam ayat ini dijelaskan kita sebagai manusia patut untuk mencontoh kepada manusia yang mulia, yaitu Rasulullah SAW, karena beliau itu mempunyai akhlak yang baik, yang uswatun hasanah, yang selalu memberikan contoh yang baik. Rasul itu adalah pribadi yang harus kita teladani dari berbagai segi, dari segi kepemimpinan, dari segi berkeluarga, dan lain sebagainya. Yang keempat, isi Al-Quran adalah tentang muamalah. Dijelaskan adalah hubungan manusia dengan manusia. Terdapat di antaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Kemudian yang kelima tentang kisah ataupun sejarah. Sejarah para nabi, sejarah para rasul, sejarah orang-orang soleh, dan tentunya juga sejarah orang-orang yang ingkar kepada Allah. Misalnya di Al-Quran terdapat kisah-kisah para nabi seperti Nabi Ibrahim, kisah orang-orang soleh seperti Luqmanul Hakim, ataupun juga kisah orang-orang yang ingkar seperti Fir'aun dan lain sebagainya. Maka di dalam Al-Quran ini sudah jelas kita harus mengambil ibrah, mengambil iktibar contoh yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran supaya kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, isi Al-Quran adalah tentang ilmu pengetahuan dan sains. Ini juga dijelaskan dalam surat Al-Alaq ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dalam surat tersebut, ayat yang pertama itu sekaligus menjadi wahyu pertama bagi Nabi Muhammad SAW. Di kalimat pertama terdapat kata Iqra, artinya baca. Para ulama menjelaskan bahwa kita itu harus mencari ilmu pengetahuan untuk bekal kita di dunia, juga untuk bekal kita di akhirat. Bahkan untuk urusan ibadah, ilmu itu sangatlah penting. Ibnu Ruslan mengatakan bahwa setiap ibadah yang tidak memakai ilmu, maka ibadahnya ditolak, tidak diterima. Bagaimana tidak ketika kita akan sholat, jika kita tidak mengetahui ilmunya, maka sholat kita tidak akan diterima. Sebagai contoh, kita kalau tidak berilmu, bagaimana akan tahu sholat zuhur 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat subuh 2 rakaat, dan lain sebagainya. Maka di dalam ibadah itu sangat penting untuk mencari ilmu. Bahkan di dalam keterangan yang lain, mencari ilmu adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim dan muslimat. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Saudaraku yang dirahmati Allah, di dalam keterangan yang lain ada juga yang dijelaskan isi Al-Quran itu yaitu tentang hukum-hukum. Misalnya hukum sholat, hukum dan lain sebagainya. Maka kesimpulannya, isi dalam Al-Quran menurut buku pendidikan agama Islam yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ini isi Al-Quran ada 6. Yang pertama yaitu tentang
akidah. Yang kedua, tentang ibadah. Yang ketiga, tentang akhlak. Yang keempat, tentang muamalah. Yang kelima, tentang sejarah. Dan yang keenam, tentang ilmu pengetahuan. Saudaraku yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat, khusus untuk diri saya pribadi, umum untuk kita semuanya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.